3-nya kita hilangin aja. Udah best of 1 dan bakal dibawakan oleh Ranger Mas, Bude Monster dan juga Choji. Bude Monster tunjukkan blend sensasinya. Lala, kedua tim akhirnya akan menunjukkan siapa yang lebih ngeblend nih di sensasi game yang akan kita saksikan bersama-sama. Kalian juga yang lagi nonton, tulis di kolom komentar ini siapa yang bakal menang, karena keduanya punya kekuatan yang sama-sama kerat sih ngeliat di game pertama, game kedua. Tapi lihat Hayden pakai Jawhead, ini yang aku ngeri dari awal. Ketika Hayden pakai Jawhead, dia selalu punya movement yang sangat agresif. Tapi Flameshot juga terupanya nggak bisa untuk mengunci atau mencuri apapun dari purple buff-nya. Jisa masih bisa selamat, Swallow juga masih bisa bertahan. Tapi rusuh yang dilakukan belum berhenti begitu saja. Di area belakang langsung lompat saja Jisa. Nggak mau untuk melanjutkan peperangan di area tengah. Dia harus fokus untuk farming Ria. Gimana caranya mendapatkan level dan juga item yang harus dia butuhkan. Choji ngeliat awal-awal kayak gini ya Choji. Ini rusuh banget sih. Betul, setuju banget. Karena kenapa? Haydennya di sini menggunakan Jawhead, yang dimana ejectornya bakal berguna banget untuk ngebuang buff ataupun ngebuang hero ke belakang yang membuka opening untuk tim Onyx, memberikan damage yang lumayan besar dan mungkin bisa jadi first blood gitu loh. Dan kuncinya ini ada di Hayden. Kalau misalkan Hayden rusuh dan timnya rusuh, ini bakal menjadi advantage yang sangat besar bagi tim Onyx. Karena kenapa? Early-nya seorang Jawhead itu benar-benar oke banget gitu loh. Mengingat pasifnya mendapatkan stack damage gitu sampai 10 kali ngehit, itu bakalan jadi damage yang ibaratnya free damage tanpa harus ada item. Hayden selalu nge-mirroring siapapun sih. Jadi momok tersendiri di red top lane, langsung ada injektor yang dikeluarkan. Itu form mencoba untuk selamat tapi tidak bisa. Dan adanya Tempest of Blade yang muncul di area belakang mendapatkan poin kill atas Hayden 1-1. Almost tadi bisa ditumbangin fansnya, tapi ternyata dari Jisa nggak mau terlalu terburu-buru, memilih untuk santuy-santuy terlebih dahulu karena dia tahu dia punya purple buff dan turtle terbuka sangat bebas. Tapi ada Tamus di depan sana di area jungle memaksa menuju ke arah seorang Kaja. Gemini memukul mundur Sirvit Lance, bahkan Jisa masih harus dapetin satu buah purple buff terlebih dahulu dan Sirvit Lance sampai sana ditumbangin begitu saja, tapi ternyata execute di arah yang salah dan bahkan harus kehilangan coy. Coy ditangkap tapi Hayden belum berhenti, sepertinya dia masih mau lebih. Ejector dikeluarkan langsung ke area Swallow yang mencoba untuk kabur, ngelengsot ke kanan ke kiri. Malah Hayden yang tertumbang terlebih dahulu karena backup yang sangat cepat. Follow up dari tim RBR yang sigap di area mid lane-nya. Tapi Flameshot on point. Kang Flameshot tambah ngedapetin poin kill on point. Swallow nggak bisa untuk memainkan pergerakan yang terlalu bebas kali ini. Dan bahkan kali ini Gemini masih ngebuka vision. Dari Jisa pun gak berani buru-buru untuk dapetin turtle. Gemini memaksa ke arah belakang dan sepertinya melihat potensi dari Red Bull Rebellion, mereka potensi besar banget dapetin satu buah turtle. Thor bertar lagi dapetin satu buah level 4 dan bahkan turtle dia menilai Jisa dari bottom lane menuju ke arah belakang. Alex Topa double dan juga di penjajmen. Gemini masih mencoba bertahan, tak bisa terlalu lama dan meledak oleh seorang Harley. Cuci kelihatan tadi gimana Cuci? Dan ini dua-duanya kerat-kerat banget nih. Ini apa ya, hantem-hanteman sih, dimana Jawheadnya kalau misalkan lu zoning ya udah sini gua hajar. Dari tadi tuh kayak gini terus gitu. Hampir banget tadi Flash masuk, cuman ngelihat dari, tapi menurut aku nggak apa-apa walaupun dari Hayden maju terus, walaupun tadi dia dihajar, seenggaknya itu udah dari Hayden sendiri dia benar-benar niatnya bagus untuk membuka map, untuk membuka opening gitu loh ke tim lawan, mengingat dia bukan core gitu. Yang penting service lane-nya ngejungle, punya duit, punya damage sama Tamus sama Tama, udah aman dari seorang Hayden. Nggak peduli mau mati 10. Kaguro aja yang overtime terlalu sakit, tapi ternyata Hayden hampir saja melempar ke arah belakang. Tapi sayang sekali Swallow ini adalah sendal terbaik yang dimiliki masyarakat Indonesia, nggak berhasil dilempar begitu saja Choji. Lah, salah ya? Aduh. Salah. Kali ini bakal dikeluarkan begitu saja. Saya dikeluarkan Swallow dan bakal ditumbangin. Dan Limeja dan juga bakal udah mulai masuk, tapi damage terlalu banyak. Masih mau lebih dari Azoa, nggak boleh pulang, maunya digoyang. Tapi ternyata Azoanya terlalu sakit dengan piring-piringnya. Rancabana seperti nasi padang yang dilempar begitu saja. Masih mau lebih, tapi seperti dikeluarkan menuju ke arah belakang. Bisa tertangkap, tapi masih ada satu sama force-nya nggak dikeluarin karena masih cooler reduction Bude Monster. Ya, banyak banget yang udah dikeluarkan oleh Onyx Prodigy. Resource skillnya Amo Vendor tadi on point banget juga di area turret, tapi sayangnya damage gak cukup. Dan dengan cepatnya Jisa kabur menggunakan Fin Points dan di area top lane. Sekarang Fans dan juga Azoa yang berfight terus menerus di area top lane, mencoba untuk ditahan. Ini
menit 5 sudah kita lalui, 5 menit berlalu, jadi gold shield dari area turret sudah hilang teman-teman dari tim RBR dan juga Onyx. Mereka masih bersikuku untuk berotasi terus-terusan, apalagi dari tim RBR yang cepet banget dengan adanya Jisa yang sekarang sudah di area jungle. Melihat ada Hayden menjadi sasaran yang sangat empuk, Tempest Oblit dikeluarkan, Tama menjadi sasaran untuk tim RBR, tapi terlalu terpecah belah. Fokus dari tim RBR, tak ada yang tumbang dari tim Onyx. Tapi kita lihat di sini ada objektif yang bisa diamankan oleh tim RBR setelah mereka mengusir mundur tim Onyx Prodigy, Oji. Oke, flash shot terlalu cepat Bude mau start. Burst oke, nggak apa-apa, kehilangan turtle kembali. Yang penting landing phase diamankan oleh para pemain dari tim Onyx dan juga RBR. Bahkan fans tadi melakukan hal yang bagus ya, cutting minion supaya bisa membantu pergerakan temannya di arah mid lane. Dan melihat posisi RBR kali ini, mereka untung jauh dari segi gold dan bahkan dari Onyx Prodigy. Mereka masih coba untuk mempertahankan turretnya masing-masing. Tapi posisinya adalah gimana caranya dari Sirvit Lens ini tidak terbuka posisinya, berada di balahan rumput dan bakal bisa nge-pick off ke arah belakang. Karena solo pick off terhadap Harley ini bakal bener-bener possibility-nya tinggi banget Bude Bongsar. Area Harley-nya ya, karena Harley squishy banget, satu shadow kill aja kayaknya bisa hilang. Dan dari tim Onyx Prodigy sekarang di area bottom lane ada Gemini yang harus berhadapan ketiga member dari tim RBR. Coba untuk ngegocek ke kanan ke kiri, tapi apa daya, walaupun Vengeance sudah dikeluarkan, Inferno dikeluarkan, Molten Side tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Damage yang melt terlalu cepat di area bottom lane, tapi di sisi top lane sekarang Onyx Prodigy ingin melakukan mirroring apa yang dilakukan oleh tim RBR. Dari Azoanya, di press habis-habisan mencoba untuk dipanis, tapi terlalu tebal. Dia hanya bisa menari piring saja di atas, menahan semua damage ini dari Onyx Prodigy. Dan datang satu lagi, akhirnya Azoa pun tertumbangkan bersama dengan satu turret di area top lane. Teman-teman yang agak sedikit lama, Oji. Deadly Beji bakal dengan defense adjustment langsung menumbangkan Kagura secara instan, dibayar kontan. Maharnya damage-nya terlalu besar dan bahkan di bottom lane. Orange buff dari seorang Onyx Prodigy bakal coba diambil begitu saja oleh seorang Jisa. Dan di arah top lane, Fan sepertinya bakal coba struggle banget. I'm open the start keluarkan dan run walking, tapi ternyata di sini minionnya masih bertahan. Berhasil diamankan Sakaratul Maut. Unstoppable Force menuju ke arah Harley dan bakal dilompatin begitu saja, tapi flame shotnya kali ini belum menyelamatkan jiwa dan raga dan shadow kill. Kalian spray diamankan dari arah top lane Bude Bongsar. Masih berlanjut di area top lane-nya, Hayden menjadi korban kali ini 2 lawan 2. Electro Final Blow nggak ada yang ke-flash sama sekali. Di sini Azoa berada menjadi frontliner dari tim RBR. Jisa datang agak sedikit terlambat kan. Tempest Oblit ke area belakang. Flicker digunakan masih bisa selamat dan Wansya ternyata tidak bisa untuk kabur lagi. Jisa ditukarkan dan 1 untuk 1 masih akan ditahan oleh Onyx. Mereka mau lebih. Azoa pun juga terpanis di area top lane. Eksekusi dengan sangat cepat oleh Onyx Prodigy. Itulah kekuatan dari seorang tamu, tapi ternyata Sirvit Lens. Shutter didapatkan dengan 1 buah poin tambahan. Shutter dibalikan kembali, Benedetanya pun harus tumbang. Tapi Eden menjadi korban selanjutnya. Ini pertukaran nyawa untuk nyawa yang tidak cukup adil dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak benar-benar melakukan, bisa kita bilang, blunder yang sama. Bener-bener birahi, bener-bener mengejarnya point kill. Objektif banyak yang terbelangkai kali ini Bude Bongstar. Dan sayang sekali untuk tim-tim yang mungkin agak sedikit kekurangan gold. Tapi lihat goldnya mereka sama, bahkan kali ini point kill yang sama di menit 8.50. Dan hingga overtime dikeluarkan, Jisa retributionnya bagus, flash dikeluarkan, tapi gak ada Tempest Oblet yang dikeluarkan dari Jisa, sayang sekali. Atau bawa force karena seorang Harley, dan double kill didapatkan dengan kehilangan 1 buah turtle saja. Itu tidaklah worth it. RBR seperti kehilangan tempo permainannya coy di area bottom lane. Setelah melihat 2 membernya hilang, sekarang dia harus bertahan di area tengah. Unfortunately, coba tuh kabur, Hayden menjadi korban pula. Pertukarannya, coy, setetes darah. Apakah cukup untuk dia untuk selamat? Dan dia pun selamat. Makasih bisa recall untuk kembali pulang. Memang kita ngeliat tim RBR agak sedikit memaksa tadi di area turtle dengan adanya retri. Mereka memang mendapatkannya, tapi bayarannya terlalu mahal. Dan sekarang Oji, kita dan Choji mungkin yang bisa ngelihat ya gimana permainan dari keduanya. Gimana ya? Gini. Jadi gini loh, kalau menurut aku sendiri ya, dari RBR ini dia punya salah satu keunggulan yang sangat besar dalam playstyle pick off, dimana ya tahu sendiri lah, Kaja, Benedetta, Harley, abis itu ada Link juga, yang dimana mereka adalah gameplaynya hit and run.
Sementara dari Onyx sendiri dia lebih ke team fight gitu loh. Jadi banyak banget team fight yang terjadi di menit ke-7 sampai menit ke-8 karena memang benar-benar hantam-hantaman gitu loh. Dari Onyx misalkan maju dengan team fight rame-rame. Habis itu ada beberapa hero dari tim Onyx yang tumbang. Akhirnya disambutin lagi sama RBR yang dimana notabene hero mereka adalah hero pick off. Kena lagi, habis itu dibalik lagi. Kayak begitu terjadi selama kalau nggak salah tadi gue hitung 1 menit. 1 menit kayak gitu tapi nggak ada objektif yang dijalankan kecuali Tamus tadi dari Gemini yang nge-push objektif yang dimiliki sama RBR di top lane sana. Oke, Alita Blow dan juga di sini Nevernander keluarkan, coy gak punya apa-apa lagi tapi ternyata short skill yang banyak dikeluarkan untuk seorang Benedetta dan gak berhasil di pick up sama sekali. Kerugian dari short skill, lihat 3 short skill telah dikeluarkan dari tim Onyx Esports, sedangkan Bapak Lord yang terhormat bakal muncul di 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of the MDL season yang keempat. Selamat datang dan sepertinya juga bakal menjadi sasaran selanjutnya ya ketika tim RBR mereka berhasil mendapatkan Tama satu persatu juga akan dipanis dari tim Onyx Prodigy terus menerus di pressure di area top lane. Gemini nggak pernah untuk melepaskan top lane-nya masih berdiri kokoh tapi Jisa sudah hadir bersama dengan Azoa. Setetes darah dari Gemini akan sangat berarti karena Hidden juga sudah hadir untuk melakukan backup. Masih bisa selamat Gemini untuk mundur ke area belakang. Turret memang hilang tapi Gemini dia begitu menahan banyak sekali damage dengan environment yang dimiliki Vengeance dan RBR. Sekarang mereka langsung ke area Lord yang pertama. Lordnya bakal diamankan oleh tim Red Bull Rebellion. Kali ini Red Bull Rebellion mendapatkan arah sebuah retribusi tapi Vengeance menuju Sirvet. Sampai terjadi masih ada Coach Edo ke belakang. Bakal fokus dari Azoa aja tapi lama momentum Ron Wolfgang membuat Azoa terhentikan pergerakannya. Itu for flank dilakukan dan berhasil mendapatkan satu buah burung. Burungnya terbakar. Coy masih mau lebih dan bahkan Gemini mengacak-acak Alita Blow-nya kali ini digangguin. Gak dikeluarin dan Ron Wolfgang Vengeance dan bahkan Cherokee-nya nyangkut ke arah belakang di atas sana Servet lah. Oh my god. Tempo sampai dapetin 1 dan bahkan Jisa kali ini gak punya parfum buff. Harus reset kembali. Pertempuran tiada akhir. Onyx dan juga Red Bull Rebellion sama-sama tidak ada yang mau kalah. Pertarungan yang luar biasa untuk kedua belah tim. Tepuk tangannya dulu guys. Prak. Gila ini yang pada di rumah juga ikut turut tegang melihat peperangan di area mid lane. Mereka kokoh banget keduanya, tarik ulur yang sangat baik keluar masuk ke dalam fight yang sangat manis. Tapi RBR di sini mereka udah punya Lord nih yang udah hadir di area bottom lane, atasnya juga udah ke-push, tengahnya tinggal menunggu dan Onyx harus juga memikirkan sisi atas dan sisi bawahnya juga. Nah, ngeliat dari gameplaynya Onyx sendiri ya, ada Kagura yang dipakai sama Tama. Oke, damage-nya memang besar banget, tapi balik lagi kombonya harus disatukan dengan seorang Ruby sendiri. Sementara dari RBR sendiri, mereka benar-benar ngegas begitu saja seperti kalau misalkan kita lihat dari KJ selalu narik, dari Jisa selalu tembak oblate, dari Swelo langsung mengulti menggunakan deadly magic-nya kepada siapapun. Yang penting tumbang, yang penting war, yang penting dapat kill. Karena kenapa semakin banyak kill yang didapatkan, semakin terbuka juga opening untuk tim RBR nge-push objektifnya yaitu turret yang dimiliki sama seorang Onyx. Tapi kali ini miskomunikasi dilakukan. Azoa seorang diri bersih keluarkan. Azoa masih coba bertahan tapi ternyata kali ini ditumbangin. Jisa mencoba naik ke atas pagar tapi ternyata disuruh pulang oleh emaknya. Dan bahkan kali ini nggak mau ada inisiasi lebih lanjut dari tim Red Bull Rebellion. Tahan Sirvitless seorang diri di sana. Akan Shadow dikeluarkan begitu saja dan satu mata power dikeluarkan. Kali ini Jasper 2 hilang. Onyx Esports membalikan keadaan dengan 3 poin yang hilang. Ternyata satu buah posisi yang cukup baik dari Onyx Prodigy membuat Red Bull Rebellion kehilangan 3 poin. Ini akan menjadi orang keempat kata sebentar dikeluarkan. Saya gak bisa bertanda bahkan ditumai begitu Tekelis berdapat Shadow dikeluarkan dari kartu sama lagi Jisa hampir wipe out tapi ternyata Azoa sudah kembali ke Land of Dawn. Bude Bongsar. Onyx Esports mereka mematahkan dominasi dari tim RBR dan celah yang begitu sempit mereka bisa mendapatkannya menjadikan ini momentum mereka untuk melakukan comeback karena satu persatu mulai digerogoti, keadaan mulai berbalik. 2 member dari tim RBR harus memakan dari Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Servitland begitu menyakitkan. Azoa mencoba untuk kembali. Act 4 pun juga dan turret pun hilang, langsung rontok bersih tier 1 dan tier 2 dari tim RBR. Begitu mahal harga yang harus mereka bayar ketika
ada miss, mungkin ada sedikit miss ketika mereka terpencar. Lalu Onyx dengan cepatnya, dengan sigapnya menyergap pemain yang terpisah itu. Ini jadi langsung efeknya tuh sampai mereka keadaannya yang menjadi Kehilangan banyak defense tower. mode. Ini Bude, Iya, ada banyak satu lagi pelajaran yang berarti kita dapat Choji dan Bude. Ternyata di professional player bukan hanya mekanik tapi satu trigger disiplin yang sangat penting untuk seluruh player profesional di Indonesia di sini. Ya, Iya, mereka balik lagi nggak sih boleh lengah. kayak menurut aku juga emang team fight dari Onyx ini dari line up hero powernya untuk team fight lebih oke dibandingkan dengan RBR. Sementara dari RBR balik lagi mereka lebih milih hit and run, tapi sayang Yes. banget Silakan ada Azul Bude yang Monster, tertidur. silakan Bude Monster. Iya, selanjut lagi karena Blang Azwa menjadi korban pertama. Ini yang kita lihat mungkin yang nggak boleh dilakukan oleh RBR terus menerus, yang terculik satu persatu, mereka kayak nggak siap untuk untuk mendapatkan apa yang akan dikeluarkan oleh tim Onyx Prodigy. Tadi Iya. Jisa, Hayden oh sih. lala, dia berhasil untuk mencuri sepertinya dan sekarang Jisanya hampir saja termakan oleh Taman. Dia masih berhasil untuk kabur, tapi gimana halnya dengan Swallow? Di area tengah masih ada. Apakah nggak punya apa-apa? Dia nggak bisa kabur dengan Space Escape, nggak punya apapun. Itulah Bude Monster, kenapa aku bilang kenapa Tamus menjadi top priority. Bisa menang semua damage, memberikan damage per second. Kita lihat siapa yang retrinya Indomerit. Ternyata gak ada ya guys ya, tapi satu poin kill diamankan. Tama berhasil dipulangkan langsung ke lobby. Ternyata di sini Choi-nya menuju ke arah belakang dan bakal ada Jisa. Dari sana Retribution-nya berhasil mengamankan Purple Buff. Jisa bukan retri biasa. BBR bukan retri biasa. BRB deng. Maaf. Salah. Silakan Bude Monster. Wah, tar dulu. Apa ya Choji? Au apa lu? Au. Mau ngomong apa? Gini loh. Gameplaynya si Hayden sih udah gila banget ya. Cuman Jisa lebih gila lagi jempolnya guys. Jisa jempolnya udah, ini gue jamin Jisa setiap hari minumnya fruity nih. Jisa tangannya tuh udah licin, selicin-licin orang licin. Jadi cepet banget untuk mengeluarkan retribution, pinch points, dan juga menghindari the ejector dari seorang Hayden dengan sangat cepat. Gila bener-bener cok, makanya tadi gue bilang retrinya bukan sembarangan, bukan retri biasa, tapi dari top lane Azul menjadi pilihan. Makanan sangat empuk, dijemput oleh seorang X-Support. Gemini depan sana, satu buah dari damage juga bakal didapatkan, tapi ternyata meledor walon hijau dan bahkan Swallow-nya masih punya smash escape pas di depan sana bersama dengan satu buah tank dan bahkan linknya terpikul. Ini bencana. Masih sekarang Onyx Esports sudah kehilangan begitu banyak fans mencoba untuk menahan dengan Don't Run Wolf King. Sementara itu Hayden masih bisa kabur untuk bertahan, untuk kembali lagi. Tapi dengan adanya Zedo, kill yang terakhir dikeluarkan oleh Servit Lens mendapatkan poin kill atas Choi. Tapi bayarannya adalah diri dia sendiri. Mortality sudah pecah, Divine Judgment dikeluarkan. Servit Lens pun ikut tumbang. Almost wipe out. Dan Onyx kali ini yang tadinya mereka sudah memiliki keunggulan yang sangat besar, tiba-tiba ditahan lagi oleh tim RBR. Yes, dan untungnya Bude Monster kali ini kita lihat masih ada satu buah Hayden dan bahkan Lordnya untungnya masih lama. Untungnya juga Onyx masih punya satu buah keuntungan lebih turret dibandingkan RBR yang sudah ompong di gigi yang di paling atas. Dan itu Joji. bakal jadi rugi banget. Karena kenapa? Super Minion sekali lagi ingat, Super Minion ini mempunyai HP dan juga damage yang lebih besar daripada minion biasa, yang membuat kalau misalkan RBR tidak fokus dengan minion lane yang ada di top lane, itu bakal berbahaya banget karena sedikit demi sedikit akan kecicil sama minion dari Onyx Prodigy. Dan kalau misalkan kita pindah ke itemnya seorang Link di sini sudah cukup baik dengan adanya DHS War X Endless Battle. Habis itu ada si Halberd juga untuk mengurangi apa ya, bisa dibilang lifestyle-nya seorang Faz gitu loh. Untuk build dari kedua belah tim udah oke lah, tinggal masalah mental dan juga positioning dari kedua belah tim. Oke, Kalau hampir menurut aja aku one gitu. by one situation di arah atas, tapi ternyata Jisa memilih untuk mundur. Choji Divine Judgment dikeluarkan, tapi Swallow menjadi pilihan dan bahkan Tama terlebih dahulu yang menumbangkan 1-1 kali ini. Tama hilang bersama dengan Swallow di arah belakang, saya kita keluarkan. X24 menjadi pilihan, burungnya tersunat dan bahkan kali ini X24 masih bisa kabur. Immortality save the day, Bude Monster.
akan dipukul mundur lagi Kak, karena sekarang Hayden sudah akan tumbang, tapi Jisa Oh my yang menjadi korban. Oh, ini bukan hal yang baik ketika mereka harus kehilangan Jisa. What a play from Hayden. Ejector yang Hayden the baik menyelamatkan jawanya di arah top lane. Dan bahkan Azoa pun gak bisa nari piring lebih lama lagi. Azoa gak mau mengejar karena 15 detik lagi menuju Bapak Lord yang terhormat Bude Monster. Yes. Ini akan jadi penentuan juga dari keduanya. Akankah mereka berhasil mempick off satu persatu terlebih dahulu dan memaksa untuk fight di area Lord. Tapi sekarang lihat dari Lord Camp by Fruity dari Choi maju ke depan. Dia udah berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan After Final Blow, tapi Knife for Night tadi bisa menyelamatkan dirinya, mencoba untuk kembali tanpa adanya Choi dan juga Jisa. Dari tim RBR mereka begitu kekurangan damage kali ini dan harus menunggu dengan lebih sabar lagi. Sementara itu Onyx mereka udah menjaga 3 lane-nya untuk nge-push ke area tim RBR, sehingga RBR tidak akan mudah untuk berarah ke area Lord yang ada. Onyx setelah nge-push, lalu mereka bisa dengan bebas menuju ke area Lord. Tim RBR harus berpikir ulang gimana caranya bisa menunggu dan ternyata X24 yang tumbang terlebih dahulu maju ke area depan dan dia tak punya pertahanan apapun. Satu persatu dari tim RBR akan ditangkap oleh tim Onyx, akan dipanis kah? Winter Ransom menyelamatkan Azwa tapi tidak terlalu lama. RBR kehilangan begitu banyak. Ini bencana. Di arah mid ada satu wave minion. Bahkan tersisa 2 player dan mereka tidak melakukan Lord. Apakah mereka pede dengan adanya player yang mereka miliki dan melakukan end? Panel Benedetta sudah kembali hidup dan bisa melakukan Alekto Final Blow. Terlalu membuang waktu cukup lama di depan sana. Tidak melakukan Lord secara dengan cepat. Dan menurut aku pribadi tadi adalah momentum Onyx Esports mendapatkan Lord dengan mudah, tapi ternyata dipaksakan menuju ke arah base. Aku tak tahu apa yang terjadi kali ini Bude Monster. Harus diingat ini udah menit ke-21 ya. Menit ke-21 nih sekalinya tumpang udah langsung 60 detik loh respawnnya loh. Dan itu bakalan berbahaya banget apalagi kalau misalkan gak ada Immortal. Mengingat dari tim RBR ini agak-agak bisa bilang agak-agak vulnerable ya. Dari Harley-nya, dari Benedettanya, karena banyak banget dash yang dilakukan, banyak banget diving yang dilakukan. Harus lebih berhati-hati lagi karena mengingat Hayden bisa melempar mereka ke belakang dengan mudah. Dan itu bisa jadi salah satu respawn yang lama banget kalau misalkan sampai tumbang di tangan Hayden. Lihat Gemininya, ditembak Deadly Magic, dilempar kartu, disambit gaple, tetap masih hidup di depan sana. Semua damage dia terima, masih immortality. Tapi nggak ada vengeance, nggak ada satu bot yang di depan sana, sudah hilang begitu saja. Tapi lihat ada Jack24 seorang diri, nggak ada yang mana-mana. Astagfirullah telah didapatkan 1 untuk 1. Menuju ke arah belakang, Gemini pun harus menjadi pilihan kedua. Tapi Lord menuju ke arah belakang, masih ada immortality. Service line pun masih punya. Kali ini 1 untuk 1. Mencoba ke arah belakang, dia mencoba untuk mengejar. Sisa 1 darah terakhir dan tidak tumbang. Ini gila. Onyx lagi dan lagi dipukul mundur padahal mereka udah ngebawa Lord, udah ngebawa Super Minion, 3 lane mereka push, tapi RBR masih bisa menahan dengan sangat kuat di area base-nya. Dan ini harusnya akan menjadi momen turning back point juga untuk tim RBR kembali lagi. Tapi PR mereka itu begitu banyak ketika ini lane-lane-nya juga harus mereka pikirkan atas dan juga bawahnya. Dengan minion yang lebih besar akan dengan mudah nge-push dan menjadi perhatian pula oleh tim RBR. Mereka nggak bisa langsung fokus gitu aja di area tengah. Lihat, tengok di atas ada Jisa yang mencoba untuk mengontrol lane, tapi di area tengah 3 hero dari tim RBR mencoba untuk nge-push sekuat tenaga. Tapi ada pada ya mereka hanya bisa sampai titik itu aja. Melihat beberapa detik lagi tim Onyx akan segera respawn. Walaupun tim RBR sudah mengambil temponya kembali, cuman mengingat dari Super Minion sudah ada 3 lane Super Minion yang sudah dikeluarkan sama tim Onyx. Ini berarti mereka nggak bisa asal push doang, mereka harus ngeliat juga minionnya kayak gimana. Mungkin kalau menurut gue sendiri ya harus ada minimal 1 player dari tim RBR untuk ngejagain base mereka, karena tanpa kita ketahui ya, siapa tahu nanti tiba-tiba ada yang nge-push pelan-pelan minionnya dan sampai ke base, dan nanti mungkin minion yang jadi MVP-nya. Ngelihat dari item, kita lihat dulu dari Hayabusa. Udah ada War X, Endless Battle, Pistol atau Malefic Roar, dan juga Blade of Despair yang membuat penetration dari Hayabusa ini udah sakit banget dan membuat item defense sedikit bisa dibilang tidak efektif ya lagi lawan seorang Hayabusa karena penetrationnya sudah mulai tebal. Sementara kalau kita lihat dari linknya sendiri, dia udah ngamanin di HS, War X, Endless Battle, Malefic Roar, dan juga
Rose Gold Meteor, dan ini membuat apa ya, bisa bilang damage yang sakit ada, tapi ada sedikit tambahan defense dengan adanya absorb yang dihasilkan Nggak sama ada Rose yang Gold Meteor lihat. jika HP di bawah 35%. Nggak ada yang lihat Hayden, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat Flicker nggak kena ejektornya guys ya. Tapi ternyata dari top lane sana. Iya. Aduh. Oh my god, Jisa. Oh, dia mau dapetin satu buah turret. Nggak ada Tempest of Blade. Ini adalah satu hal yang memaksakan keadaan. Dan bahkan Jisanya pun nggak punya apa-apa lagi. Shadow kill ke arah belakang. Azul masih bertahan. 3 wave kali ini menuju ke arah base bersama. Tapi kalian jangan sampai lupa. 30 detik lagi bakal ada Lord yang selanjutnya. Dan bahkan bakal ada team fight 5 versus 4 yang dimenangkan RBR dari segi jumlah. Bude Monster. Iya, mereka akan lebih siap ketika untuk fight selanjutnya. Tapi mengingat dengan adanya 2 lane, bahkan 3 lane yang udah kerok pos, RBR ini yang dimainkan terus-menerus oleh tim Onyx Prodigy. Mereka memainkan lane-nya, mereka nggak ngebiarin RBR untuk nge-push 2 lane atas dan juga bawah, selalu di mirroring, mencoba diusir, mencoba untuk terus dipertahankan oleh Onyx supaya dari tim RBR itu dikandangin. Gak bisa untuk bergerak bebas. Ketika mereka memenangkan fight pun, dengan keadaan minion yang dekat dengan base mereka nggak bisa langsung straight push end. Mereka harus bisa mengontrol atasnya, mengontrol bawahnya, mengontrol tengahnya. Kalau enggak, mereka bisa kecolongan. Dan sekarang sudah terjadi fight di area utara seperti itu. Menjadi pilihan kedua. Ini bakal 5 versus 3. Terlalu memaksakan tanpa ada follow up tambahan. Tapi para pemain dari tim Red Bull Rebellion sepertinya mereka kedatangan tamu, yaitu Gemini, temannya Virgo dan juga Aquarius. Di belakang sana menuju ke arah Lordnya. Masih ada Retribution. Sirvitless tidak boleh jauh. Tapi kali ini 3 orang udah hilang. Ejector ke arah belakang. Jisa Immortality. Gemini masih objektif menuju ke arah Swelong. Lordnya ditahan begitu saja sama Asoa. Tapi Asa Bubble Force menuju linknya. Ejector dilempar dan ini Morpheus ke arah belakang. Sirvitless seorang diri. Dan tim ini dapatkan Sirvitless. Harus mencari Immortality. Dan keluarga dan bahkan kali ini masih coba dapat satu barang Retribution. Siapakah yang dapat? Kita bakal lihat. Nantinya diamankan oleh Mas Lord. Diamankan oleh seorang Mas. Tapi retri dari kedua belah pihak. Nggak ada yang mendapatkan satu buah Lord Bude Monster. Kali ini RBR lagi. Mereka harus bisa defense sekuat tenaga, dan Onyx sayangnya dengan lore yang mereka dapatkan, tapi banyak banget yang mereka korbankan. Gemini tumbang 77 detik itu lama banget, dan Hayden lebih memilih untuk kembali saja. Begitu pula dengan Fans. Mereka nggak mau memaksakan keadaan, dan Sakit banget. Lordnya Sakit banget. sadis. Itu disepak sama Lordnya ya guys ya. Kita lihat Bapak Lord mengamuk di depan base. Dan bahkan burungnya jangan sampai kesepak kembali. Karena ada 2 orang yang harus menunggu cukup lama untuk mempertahankan base. Sepertinya ini akan menjadi game untuk tim Onyx Bude Monster. Iya, sekarang mereka langsung bergenderung ke area tengah. Dan RBR nggak ada Choi, nggak ada Jisa. Mereka tinggal fokus, minion juga masuk terus-terusan membombardir base milik tim RBR. Swelo dan juga Azul tersisa bersama dengan A24, tapi base-nya tak akan tersisa lagi. Semuanya fokus dan mengakhiri game ini. Onyx Prodigy memenangkannya dengan 2